yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum berakhir. Perang yang dimulai oleh Rusia di Ukraina sejak 24 Februari 2022 ini belum juga menemukan titik terang untuk mengakhiri permusuhan. Serangan yang dilakukan oleh Rusia tanpa henti telah mengakibatkan banyak kerusakan di wilayah Ukraina. Walau demikian, pasukan Ukraina masih belum menyerah dalam menghadapi pasukan dari Rusia. Sementara itu, pasukan Rusia sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam invasinya di Ukraina. Dalam perang ini, Ukraina telah mendapatkan banyak bantuan dari Barat, khususnya bantuan berupa senjata, yang mana keberadaan senjata yang dikirim oleh Barat ke Ukraina ini sangat membantu Kiev dalam memperkuat pasukannya untuk melawan Rusia. Walau bantuan senjata Barat itu masih belum bisa mengusir pasukan Rusia dari wilayah Ukraina, dilansir dari Zingnews. Belum lama ini pasukan Rusia menembakkan rudal mereka ke kawasan yang merupakan rute utama pengiriman senjata Barat ke Ukraina. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh seorang gubernur regional di Ukraina Barat pada 1 Juni. Dia juga mengatakan bahwa serangan udara oleh pasukan Rusia pada infrastruktur transportasi telah melukai 2 orang. Gubernur wilayah Lviv, Maxim Kozhitsky, mengatakan serangan udara Rusia baru-baru ini menyebabkan 2 orang terluka. Walau demikian, ia tidak menyebutkan target serangan pasukan Rusia di dekat kota Lviv. Anton Gerasenko, penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, mengatakan Rusia menabrak terowongan kereta api Belskidi di pegunungan Karpatian. Tindakan ini bertujuan untuk memutus sistem kereta api jaringan penting Ukraina dan mengganggu transportasi senjata dan bahan bakar. Diketahui bahwa semenjak perang dimulai, wilayah Lviv telah berfungsi sebagai rute utama untuk senjata Barat dan pasukan bantuan lainnya. Dalam perkembangan lain, Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan bahwa pasukan Rusia telah berhasil menguasai kota penting Severodonetsk. Seorang pembantu senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan kepada BBC bahwa antara 100 dan 200 tentara Ukraina dibunuh di garis depan medan perang setiap hari. Podolyak mengatakan Ukraina membutuhkan ratusan sistem artileri Barat untuk menyamakan kedudukan dengan Rusia di wilayah Donbas Timur. Dia juga mengatakan Kiev tidak siap untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Moskow. Pasukan Ukraina berada di bawah pengeboman tanpa henti saat pasukan Rusia berusaha menguasai seluruh Donbas. Pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal non-nuklir ke depan, dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket, dan penerbangan terangnya. Dia mengulangi seruan Ukraina untuk lebih banyak senjata dari Barat, dengan mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan antara tentara Rusia dan Ukraina adalah alasan tingkat korban yang besar di Ukraina. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan, tetapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi medan perang lanjutnya. Dia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan 150 hingga 300 sistem peluncuran roket untuk menandingi kemampuan Rusia yang jauh lebih tinggi. Podolyak juga mengatakan pembicaraan damai hanya dapat dilanjutkan jika Rusia menyerahkan wilayah yang telah diperolehnya sejak invasi pada 24 Februari lalu. Pendapat Podolyak bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina tewas setiap hari lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada Kamis 9 Juni, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina kehilangan 100 tentara per hari dan 500 lainnya terluka. Perbedaan angka korban merupakan tanda betapa sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dari medan perang. Terlepas dari kerugian besar, Reznikov mengklaim bahwa sejumlah besar tentara Rusia juga terbunuh. Kremlin terus menekan massa tersandung menghadapi penolakan keras dan menderita banyak korban terangnya, tapi masih memiliki kekuatan untuk maju di beberapa bagian depan, ujarnya. Gubernur regional Luhansk GGD mengatakan Rusia mati seperti lalat, tetapi menggelembangkan klaim Podolyak bahwa Ukraina menghadapi kesulitan dengan kekurangan artileri bencana. Pasukan Rusia telah memusatkan serangan mereka di kota Severodonetsk pada Rabu 8 Juni. Zelensky mengatakan nasib Donbas sedang diputuskan di sana, dan para pejabat mengatakan itu telah menjadi puing-puing oleh artileri dan rentetan rudal Rusia yang intens. Selain pertempuran garis depan, 2 warga Inggris dan seorang pria Maroko yang berjuang untuk angkatan bersenjata Ukraina dijatuhi hukuman mati pada Kamis 9 Juni 2022 oleh pengadilan yang tidak dikenal di Republik Rakyat Donetsk. Mereka dinyatakan bersalah sebagai tentara bayaran dan mengambil tindakan terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Angkatan Udara Ukraina melaporkan pengebom strategis Tu-95 Rusia meluncurkan rudal ke Kiev dari Laut Kaspia pada Minggu 5 Juni pagi, dan 2 distrik timur ibu kota Ukraina diguncang ledakan. Asap gelap membumbung ke langit di atas distrik Darnitsky dan Dniprovsky, tempat ledakan terdengar. Menurut ajudan Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky, Serhiy Leshchenko, serangan itu menargetkan infrastruktur kereta api. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengatakan setidaknya 1 orang dirawat di rumah sakit meskipun tidak ada kematian yang segera dilaporkan.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menembakkan roket ke Kiev dari jarak jauh dan menghancurkan tank T-72 dan kendaraan lapis baja yang telah dipasang ke Ukraina oleh negara-negara Eropa Timur dan ditahan di gedung perbaikan gerbong kereta api. Pertahanan udara Ukraina hanya mampu menghancurkan satu rudal jelajah sekitar pukul 6 waktu setempat. Setelah mengidentifikasi rudal yang masuk, sirine serangan udara secara teratur mengganggu kehidupan di Kiev. Tetapi tidak ada serangan besar di kota itu dalam beberapa pekan. Distrik Darnitsky di tepi kiri sungai Dnipro membentang dari pinggiran Kiev hingga ke tepi sungai. Sedangkan area Dniprovsky di utara kota terletak di sepanjang sungai. Rudal-rudal itu yang pertama menghantam ibu kota sejak akhir April. Menurut data awal, Rusia meluncurkan rudal dari pesawat Tu-95 dari Laut Kaspia, kata Angkatan Udara Ukraina dalam sebuah pernyataan. Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak meminta Barat menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Rusia untuk menghukumnya atas serangan itu dan untuk masuk lebih banyak senjata ke Ukraina. Kremlin menggunakan serangan berbahaya baru. Serangan rudal hari ini di Kiev hanya memiliki satu tujuan, bunuh sebanyak mungkin, tulisnya. Wali kota dari kota bersejarah Brovary, sekitar 20 km dari pusat Kiev, mendesak orang-orang tetap di dalam rumah karena ada laporan tentang bau celaga yang berasal dari asap. Meskipun serangan Rusia terus berlanjut di Ukraina dan kehancuran yang meluas, kehidupan di Kiev relatif bebas dari serangan dalam beberapa pekan terakhir. Setelah Rusia mengalihkan fokus invasinya ke timur dan selatan, serangan ke ibu kota Ukraina ini terjadi usai Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat. Dia menyatakan Rusia akan menyerang target baru jika Amerika Serikat mulai memasok Ukraina dengan rudal jarak jauh. Kami akan menyerang target yang belum kami pukul, kata Putin seperti dikutip dalam kutipan wawancara dengan saluran televisi pemerintah Rusia 1. Putin tidak menyebutkan target yang direncanakan Rusia untuk dikejar jika negara-negara Barat mulai memasok Ukraina dengan rudal jarak jauh. Dia mengatakan keributan seputar pasukan senjata Barat ke Ukraina dirancang untuk meredakan konflik. Ukraina telah mencari multiple rocket launch system seperti M270 dan M142 HIMARS untuk menyerang pasukan dan persediaan senjata di belakang pasukan Rusia. Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana minggu ini untuk memberikan sistem roket HIMARS presisi ke Ukraina setelah menerima jaminan dari tidak akan menggunakannya untuk mencapai target di dalam Rusia. Meskipun para pejabat Rusia telah memperingatkan bahwa keputusan AS untuk memasok Ukraina dengan sistem roket canggih dapat memperburuk konflik, Putin mengatakan itu tidak akan membawa perubahan mendasar di medan perang. Kami memahami bahwa pasukan sistem roket canggih dari Amerika Serikat dan beberapa negara lain dimaksudkan untuk menebus kerugian peralatan militer ini. Kata Putin, ini bukan hal baru, itu tidak mengubah apapun pada dasarnya, katanya dalam kutipan wawancara yang sama yang ditayangkan pada Sabtu 4 Juni. Putin membuat pasukan anti pesawat Rusia menembak jatuh puluhan senjata Ukraina. Mecahnya seperti kacang, ujarnya mengklaim kesuksesan serangan. Rusia dilaporkan kembali menyerang ibu kota Ukraina, Kiev dengan rudal pada Minggu 5 Juni pagi untuk pertama kalinya dalam lebih dari sebulan. Tak hanya itu, para pejabat Ukraina juga mengatakan serangan balik di medan perang utama di Ukraina Timur telah berhasil merebut kembali separuh kota Severodonetsk. Reuters melaporkan asap gelap terlihat dari beberapa mil jauhnya setelah serangan di dua distrik terpencil di Kiev. Ukraina mengatakan pemogokan menghantam pekerjaan perbaikan kereta api. Sementara Rusia telah menghancurkan tank yang dikirim oleh negara-negara Eropa Timur ke Ukraina. Setidaknya satu orang dirawat di rumah sakit, meskipun tidak ada laporan kematian. Serangan itu merupakan peringatan tiba-tiba akan perang di ibu kota, di mana kehidupan normal sebagian besar telah kembali sejak pasukan Rusia diusir dari pinggirannya pada Maret seperti diutarakan Reuters.